Pernah ingat dengan viralnya sebuah tulisan yang mengenai eksperimen tidak menggunakan gadget selama beberapa hari? Nah, baru-baru ini sang penulis Afeni Haya Faradisa mengunggah tulisan bagus berjudul Warisan di laman Facebooknya. Tulisan ini menuai banyak sekali pujian, namun juga yang meradang juga banyak ya. Membacanya sambil melaporkan akun Afi ke pengelola Facebook. Akibatnya selama 24 jam Facebook Afi hilang sementara. Saya sampai gagal paham kok bisa ya ada orang yang sensitif dengan tulisan bagus ini. Kita baca tulisan daripada Afi ini ya. Warisan ditulis oleh Afi Nihaya Faradisa. Kebetulan saya lahir di Indonesia dari pasangan muslim, maka saya beragama Islam. Seandainya saja saya lahir di Swedia atau Israel atau keluarga Kristen atau Yahudi, apakah ada jaminan bahwa hari ini saya memeluk Islam sebagai agama saya? Tidak. Saya tidak bisa memilih dari mana saya akan lahir dan di mana saya akan tinggal setelah dilahirkan. Kewarganegaraan saya adalah warisan. Nama saya warisan dan agama saya juga warisan. Untungnya saya belum pernah bersitegang dengan orang-orang yang memiliki warisan berbeda-beda, karena saya tahu bahwa mereka juga tidak memilih apa yang mereka terima sebagai warisan dari orang tua dan negara. Setelah beberapa menit kita lahir, lingkungan menentukan agama, ras, suku, dan kebangsaan kita. Setelah itu, kita membela sampai mati segala hal yang bahkan tidak pernah kita putuskan sendiri. Sejak masih bayi, saya didoktrin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Saya mengasihani mereka yang bukan muslim, sebab mereka kafir dan matinya masuk neraka. Ternyata teman saya yang Kristen juga punya anggapan yang sama terhadap agamanya. Mereka mengasihani orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, karena orang-orang ini akan masuk neraka. Begitulah ajaran agama mereka berkata. Maka bayangkan, jika kita tidak henti menarik satu sama lainnya agar berpindah agama, bayangkan jika masing-masing umat agama tak henti saling beradu superioritas seperti itu, padahal tak akan ada titik temu. Jalaluddin Rumi mengatakan, kebenaran adalah selembar cermin di tangan Tuhan, jatuh dan pecah berkeping-keping. Setiap orang memungut kepingan itu, memperhatikannya lalu berpikir telah memiliki kebenaran secara utuh. Salah satu karakteristik umat beragama memang saling mengklaim kebenaran agamanya. Mereka juga tidak butuh pembuktian, namanya saja iman. Manusia memang berhak menyampaikan ayat-ayat Tuhan, tapi jangan sesekali mencoba jadi Tuhan. Usah melabeli orang masuk surga atau neraka, sebab kita pun masih menghamba. Latar belakang dari semua perselisihan adalah karena masing-masing warisan mengklaim, golonganku adalah yang terbaik karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Lantas pertanyaan saya adalah, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang menciptakan para muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan ateis, dan memelihara mereka sampai hari ini? Tidak ada yang meragukan kekuasaan Tuhan. Jika Dia mau, Dia bisa saja menjadikan kita semuanya sama, serupa, seagama, sebangsa. Tapi tidak kan? Apakah jika suatu negara dihuni oleh rakyat dengan agama yang sama, hal itu akan menjamin kerukunan? Tidak. Nyatanya beberapa negara masih rusuh juga padahal agamanya, rakyatnya sama. Sebab jangan heran, ketika mayoritas vs minoritas masih berkuasa, maka sisi kemanusiaan kita mendadak hilang entah kemana. Ya, selagi sentimen mayoritas vs minoritas masih berkuasa, maka sisi kemanusiaan kita mendadak hilang entah kemana. Bayangkan juga,
Seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara, maka tinggal tunggu saja kehancuran Indonesia kita. Karena itulah yang digunakan negara dalam mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, dan kemanusiaan bukanlah Al-Quran, Injil, Tripitaka, Weda, atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam perspektif Pancasila, setiap pemeluk agama bebas meyakini dan menjalankan ajaran agamanya. Tapi mereka tidak berhak memasangkan sudut pandang dan ajaran agamanya untuk ditempatkan sebagai tolok ukur penilaian terhadap pemeluk agama lain. Hanya karena merasa paling benar, umat agama A tidak berhak mengintervensi kebijakan suatu negara yang terdiri dari berbagai macam keyakinan. Suatu hari di masa depan, kita akan menceritakan kepada anak cucu kita betapa negara ini nyaris tercerai-berai bukan karena bom, senjata, peluru, atau rudal, tapi karena orang-orangnya saling mengunggulkan, bahkan meributkan warisan masing-masing di media sosial. Kita negara lain sudah pergi ke bulan atau merancang teknologi yang memajukan peradaban, kita masih sibuk meributkan soal warisan. Kita tidak harus berpikiran sama, tapi marilah kita sama-sama berpikir. Iya, saya pernah menulis tulisan berjudul "Kita Tak Bisa Diam Lagi" di spesial buat ya. Tulisan itu sebetulnya adalah kegelisahan melihat kondisi negara saat ini. Saya menemukan fakta bahwa banyak yang sebetulnya toleran, cerdas, tahu bagaimana harus bersikap, namun mereka enggan bersuara. Mereka memilih untuk diam dan menoleransi intoleransi ya. Mereka mengeluh namun tak berani mengungkapkan opini dan pandangannya. Alasannya beragam. Misalnya, buat anak muda politik itu bukan sesuatu yang cool, mending komen soal Akarin ataupun Yonglek daripada membahas situasi bangsa. Buat ibu-ibu, mereka takut akan dinyinyirin oleh ibu-ibu lain yang berpandangan politik beda. Bapak-bapak juga banyak yang sungkan dengan saudara atau temannya, padahal kubu yang lain gencar sekali meneriakkan ideologi dan pemahamannya. Banyak yang baru menyesal setelah Ahok kemarin kalah. Mereka baru menyadari bahwa seharusnya mereka berani bersikap dan beropini serta melawan sesuatu yang dinilai salah. Bukan hanya dia membatin dan mengomel sendiri. Kita tahu sesuatu itu hoak ataupun tidak masuk akal, namun enggan untuk mengklarifikasi dengan berbagai alasan. Ternyata diam itu tak selamanya emas. Dia menjadi emas ketika tak ada hal yang baik yang bisa dikatakan atau diperjuangkan. Diam bukan emas ketika seharusnya kita berbicara, tapi malah membisu. Afi masih duduk di SMA Negeri 1 Gabidan, Banyuwangi, Jawa Timur. Tinggal di kota kecil bukan halangan bagi Afi untuk bersuara. Logikanya bahkan mungkin belum bisa disamai oleh orang-orang awam, oleh kebanyakan orang yang usia lebih tua namun masih hobi berpikiran dangkal dan menggotakkan diri. Jika belajar bisa dari siapa saja dan mana saja, maka kita harus mengakui bahwa gadis satu itu adalah tempat yang baik untuk kita belajar. Baik itu untuk keberaniannya bersuara, logikanya yang bagus, jernih cara berpikir, dan luasnya cara pandangnya. Kalau remaja ini saja tahu pentingnya toleransi, apa tidak malu orang-orang yang usianya jauh lebih di atasnya malah berteriak melakukan tindakan intoleransi. Saya bisa optimis ya dengan masa depan Indonesia jika banyak anak-anak muda seperti Afi ini berani muncul ke permukaan. Afi tak hanya meninfluence remaja seusianya, tapi bahkan orang-orang seharusnya berada di posisi memberi contoh kepadanya. Kalau dulu Kartini menjurahkan pemikirannya lewat surat-surat yang dikirimkan ke sahabatnya di Belanda, maka Afi sebagai Kartini generasi Z yang menyebarkan suaranya melalui tulisan-tulisannya di Facebook. Yang dilakukan Afi ini adalah peran serta nyata seorang generasi penerus untuk mencerdaskan dan mencerdaskan bangsanya. Salut. Semoga influence lain yang bermain di Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain banyak yang mengikuti jejak Afi. Setidaknya tak perlu satu postingan khusus, sebarkan saja ide baik tentang toleransi, persatuan kesatuan bangsa, dan hal-hal lain yang sifatnya positif yang membangun lewat obrolan singkat. Atau sekedar slogan di awal atau akhir tayangan, harapannya agar pesan baik itu makin sampai ke berbagai kalangan, terutama generasi muda, dan mereka akan membantu terus menyebarkan pesan ini. Terima kasih. Ditulis oleh Rahmatika. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
Bersama